Gengs, kalau dipikir-pikir, jadi artis tuh kelihatannya enak ya. Udah populer, gampang cari duitnya lagi. Udah gitu, kalau jadi artis kan banyak dapat privilege juga tuh. Yang kayak disuka di endorse sana sini. Terus kalau ada urusan apa-apa bisa dicepetin. Soalnya bisa jadi customer prioritas gitu. Gak cuman itu. Dengan kepopulerannya, artis-artis ini nih, itu kan emang kalau ngeliat tuh ada karismanya sendiri. Beda gitu. Sampai-sampai pasti digandrungin sama lawan jenisnya. Jangan kan lawan jenisnya sesama jenis juga pada suka. Nah apalagi nih kalau artis, laki-laki anak band. Makin kelihatan bad boy-nya begitu. Wih, malah makin dikejar-kejar tuh sama cewek-cewek. Nah kalau gue mah buru-buru bisa main alat musik, main suling aja fales. Tapi gue heran deh, kenapa sih cewek tuh suka yang bad boy, kagak suka yang alim-alim gini kayak gue. Kegantengan kamu itu nggak ada artinya kalau kamu nggak punya duit. Namun meskipun kepopuleran dari anak band ini bisa membawa banyak banget keuntungan, bukan berarti itu juga tidak bisa membawa suatu bencana nih gengs. Contohnya aja ada kejadian di Malaysia yang bikin geger banget, dimana ada sebuah vokalis band bernama Along. Bandnya sendiri itu juga cukup terkenal di sana, bernama band Spoon. Nah, kepopulerannya itu ternyata membawa petaka buruk bagi dirinya sampai merenggut nyawanya sendiri, gengs. By the way, mungkin nih kalau kalian tidak familiar sama nama bandnya, ya sama sih gue juga. Soalnya memang band Spoon itu terkenalnya itu sekitaran tahun 1998, gengs. Tuh, belum lahir kan kita? Ya kalau gue mah belum. Kalau lu yang udah pada tua. Nah, jadi wajar aja nih anak-anak milenial nih yang masih imut-imut kayak gue yang tahun 2000-an lahirnya, ya gak tahu band ini. Nah, tapi di sini gue kasih tahu makannya. Soalnya ini ceritanya geger banget waktu itu. Gimana pada tahun tersebut, band ini kan lagi sempat viral banget dengan satu single andalannya berjudul Rindu Serindu-Rindunya. Ya emang kayaknya tahun-tahun segitu mah band-band Melayu kan lagi booming-boomingnya emang. By the way, saking viralnya lagu Rindu Serindunya itu pernah di remake ulang sama penyanyi Indonesia juga. Kalau nggak salah namanya Firman Idol. Namanya Firman Idol. Iya, Firman Idol emang. Nah, kita balik lagi ke kasus kematian dari Along Spoon, dimana terlebih dahulu gue akan membahas backgroundnya dulu nih. Along Spoon yang mempunyai nama asli Sabiul Malik bin Syafi'i itu merupakan warga negara Malaysia yang lahir pada 22 April 1980. Nah, by the way, kalau di Malaysia itu nama bandnya itu juga ditulis di KTP tuh, gengs. FYI aja. Nah, lanjut nih. Along dan bandnya itu Spoon sebenarnya sudah memulai karirnya di dunia musik sejak tahun 1994. Tapi ya namanya berkarir musik jadi anak band itu nggak bisa langsung sukses juga kan. Beda-beda jalannya. Emangnya lu ikut pesugihan bisa langsung tajir begitu? Nah, apalagi zaman dulu teknologi belum secanggih sekarang. Jadi kalau anak band tuh nggak masuk sebuah label, itu susah terkenalnya. Belum ada zamannya indie-indie gitu, nggak terkenal dulu mah. Nah, setelah bekerja keras nih sama teman-temannya, akhirnya band mereka bisa tembus di pasaran. Dan pada tahun 1998, album yang mereka liris, yang judulnya sama kayak band mereka, berarti albumnya namanya Spoon, itu tembus di pasar Malaysia dan sampai ke Indonesia, gengs. Dan seperti tadi yang gue udah bilang di awal, ketenarannya itu berasal dari lagunya yang berjudul Rindu Serindu-Rindunya. Gak sampai di situ aja, mereka ngelanjutin kreativitas dan berhasil meliris album lagi pada tahun 1999 yang berjudul Kembali Merindu. Nah, album keduanya juga itu laku keras di pasaran dan membuat Along dan para bandnya nih itu berada di puncak karir, gengs. Tapi tiba-tiba pada tanggal 25 Desember 1999, Along ini tahu-tahu dikabarkan menghilang. Yang mana pada saat itu usianya juga masih muda, masih 19 tahun. Nah, ketika Along ini menghilang, sebenarnya pihak keluarga sudah mencoba mencari sendiri kemana nih Along nih. Tapi nggak ada tanda-tanda ataupun kabar mengenai Along ini di mana berada. Berada di mana gitu maksudnya. Belibet banget gue. Nah, makanya dengan terpaksa, pihak keluarga dan kerabatnya Along melaporkan kehilangannya itu pada kepolisian. Dan juga membeberkannya ke media kalau ada nggak nih yang ngeliat si Along. Alhasil, 10 hari semenjak pelaporan tadi, yaitu tepat pada tanggal 6 Januari di tahun 2000, jam 1 pagi, ada jasad seseorang yang ditemukan yang ternyata itu adalah Along, gengs. Polisi menemukan jasad tersebut itu di pinggir jalan raya, tepatnya di lereng bukit di kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang, Genting Peras, Jelebu. Nah, kondisi jasad tersebut itu udah ngenes banget, soalnya udah busuk. Dan udah gitu juga, mayat itu ditemukan dibungkus secara rapi di karung goni. Itu pelakunya nggak ada akhlak banget ya. Harusnya kan kain kafan begitu ya. Nah, terus juga ketika ditemukan, mayatnya itu juga posisinya seperti janin dalam perut, gengs. Jadi kakinya tuh ditekuk, terus lututnya didekap deket muka. Nah, karena mayat tadi udah membusuk, mau nggak mau nih, polisi harus membawa mayat tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, setelah hasil otopsinya keluar, diketahui bahwa jasad Along tadi meninggal karena dicekik. Karena pada lehernya itu ditemukan luka bekas cekikan yang kayak cekikan tali gitu. Namun pada saat itu pihak keluarga ini kayak belum menerima, belum yakin. Namun semuanya akhirnya dibuktikan berdasarkan hasil tes DNA yang memang cocok dengan DNA-nya Along. Ya, walaupun begitu namanya keluarga ya, melihat anaknya meninggal seperti itu pasti kayak nggak percaya dan terpukul banget. Udah gitu, sebelum hasil tes DNA-nya dirilis nih, itu tuh ada orang yang tahu-tahu nelfon ke pihak keluarga, ngaku-ngaku kalau dia udah menculik Along. Lagi mana orang Alongnya di situ udah jadi jasad, yang mana penculiknya ini pakai ngaku kalau Along tuh masih bersama mereka. Kan bikin bingung ya? Dan meminta uang tebusan sebesar 500.000 ringgit Malaysia. Nah, gara-gara telepon itu, keluarga makanya masih berharap kalau itu bukan Along, padahal DNA-nya udah keluar. Namun ternyata bisa ditebak telepon tadi itu penipuan doang. Ya kayak di sini lah, baik yang begitu juga kan bilang, "Bu, anaknya narkoba, bu, anaknya ketangkep polisi, Bu." Begitu.
tuh. Soalnya Along ini kan artis ya. Beritanya juga di mana-mana tuh kalau katanya dia hilang. Dan pasti orang menyangkanya Along ini punya duit banyak. Makanya masih ada aja nih orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, by the way, penipuan telepon tadi tuh akhirnya juga pelakunya udah ditangkap, gengs. Tapi setelah pembunuhnya nih tertangkap. Jadi, satu hari setelah jasad Along ditemukan, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2000, ada seorang anggota polisi berpangkat kopral bernama Muhammad Yakob itu tahu-tahu ditangkap. Nah, ketika dilihat dari backgroundnya, Yakob ini memang ternyata polisi yang terlatih, yang biasa ngawal ibu-ibu pejabat. Jadi koneksinya juga bagus tuh. Tapi kok bisa ya? Polisi yang biasanya dilatih buat melindungi, tahu-tahu malah dituduh membunuh orang, yaitu membunuh Along. Ada apa sebenarnya? Kayak kebalikan gitu antara tugas sama pelaksanaannya. Gak sinkron. Alhasil diselidikilah mengenai apa nih motifnya Yakob sebenarnya. Jadi, Yakob itu kan polisi. Alhasil, mata-matanya dia tuh itu di mana-mana. Dan salah satunya memata-matai istrinya sendiri. Entah awalnya dari mana. Pokoknya suatu hari, Yakob ini tahu nih istrinya itu tergila-gila sama si Along sampai selingkuh. Jadi dari fans suka banget nih, ketemu selingkuh. Ya gawat kalau begitu. Dan Yakob bahkan emang punya bukti kalau Along dan istrinya ini ketemu mesra-mesraan di dalam mobil. Gara-gara itu, ya Yakob ini jadi panas ngelihat istrinya selingkuh sama si Along. Sampai habis suara gue. Yang mana Jacob ini juga jatuhnya kan laki-laki nih. Jadi rasa sakitnya tuh double-double. Bukan cuman kepercayaannya aja yang dikhianatin sama istrinya, tapi itu juga semacam kayak ngelukain harga dirinya, gengs. Nah, karena udah panas banget tuh hati tuh, logikanya udah kagak jalan lagi udah. Sama kayak orang bucin. Emang kadang suka begitu, udah nggak bisa ditentang. Dengan alasan cemburu, pada tanggal 25 Desember 1999, Jacob menculik Along dengan paksa menggunakan mobil. Mungkin niatan di awalnya sih cuman pengen labrak ya, atau ngasih pelajaran gitu, menunjukkan kekuasaan. Nah, Along yang tadi dijemput paksa, itu akhirnya duduk sama Yakob di kursi belakang tuh di dalam mobil. Sedangkan ada satu orang lagi nih, anak buahnya Yakob lagi nyetir. Nah, di dalam mobil, Along diinterogasi sama si Yakob. Ditanya-tanya tuh hubungannya dengan istrinya. Kayak semacam, ngaku lu, selingkuh kan lu sama bini gua lu. Nah, tapi kan emosi, pas diinterogasi nih, Yakob bahkan noyor-noyor kepalanya Along di dalam mobil. Udah kayak preman yang lagi malakin anak SMP tuh pakai noyor-noyor. Nah, waktu itu supirnya juga udah panik nih. Wah, ini Yakob udah mulai panas nih dan mengingatkan si Yakob buat tenang. Ya abis kalau si Along ini sampai cedera, terus nanti dia lapor ke polisi gimana? Kan takut juga nih si sopirnya jadi kebawa-bawa. Akhirnya pada saat itu si Yakob ngarahin si supirnya untuk ke arah hutan. Nah, setelah didekatin sampai ke hutan, Yakob tahu-tahu nyuruh supirnya tuh berhenti. Alasannya sih katanya mau pipis. Namun entah kenapa, pas turun si Yakob ini ngebawa si Along lah, apa itu ngajak-ngajak mau pipis berdua laki-laki. Mau arisan apa bagaimana gitu rame-rame kan? Apa mau lihat-lihatan? Nah, pokoknya udah gitu. Itu kan tadi katanya mau pipis doang ya. Tapi kenapa si sopirnya malah disuruh pergi, suruh pulang. Terus diminta balik lagi nanti beberapa jam kemudian. Jadi kan kayak ketahuan bohongnya, yang ngapain lu berduaan di sini di hutan mau pipis, gue disuruh pulang. Ketahuan banget settingannya kayak Kekia Mario. Maaf nyebut nama kita. Berselang sekitar 45 menit kemudian, Yakob nelfon si supir tadi tuh buat minta buruan balik ke sini. Ya udah, supirnya menurut-nurut aja ya. Tapi dia emang udah curiga nih si supir nih, ada apa? Soalnya pas udah sampai tempatnya, tadi kan Yakob keluarnya sama si Along berduaan tuh di hutan. Nah, tapi pas dijemput, kenapa cuma ada si Yakob doang? Si Along kemana? Namun ya udahlah, positive thinking aja. Mungkin Along udah pergi dijemput yang lain gitu. Yang mana kita tahu? Kita kan ikan. Nah, akhirnya si supir pergi tuh sama Yakob pulang. Nah, dalam perjalanan, setelah dari TKP tadi, Yakob nih ngeliatin si supirnya kayak peka nih. Karena melihat nih kayaknya dia cemas tahu sesuatu atau curiga gitu. Terus akhirnya Yakob ngomong gini sama si supir. Udah tenang aja. Kalau ada apa-apa, biar semua gua yang tanggung jawab. Dan setelah kejadian itu, besoknya bener Along diberitakan menghilang kan di media. Karena memang sudah diketahui kalau si Yakob itu adalah orang terakhir yang bertemu dengan Along. Jadi ya, Yakob ini diinterogasi oleh polisi. Yang mana akhirnya si Yakob menunjukkan di mana dia membuat jasadnya Along. Nah, karena polisi sudah mengetahui nih motifnya Yakob apa, yaitu cemburu karena istrinya selingkuh. Dan tentu aja juga udah mendapatkan saksi, yaitu si supir tadi. Polisi menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan. Makanya, pada tanggal 19 Januari 2000, Yakob akhirnya dituntut ke Mahkamah Magistrat Sarembah atas tuduhan pembunuhan. Sejak saat itu pengadilan terus bergulir, sampai akhirnya 2 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 April 2002, Mahkamah Tinggi Sarembah memvonis Yakob dengan hukuman gantung, gengs, alias hukuman mati. Tapi seperti biasa, sebelum pelaksanaan vonis tersebut, tersangka kan pasti dipenjara dulu beberapa saat. Nah, pada tanggal 29 September 2009, Yakob mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tapi 1 tahun setelahnya, yaitu pada 2 November 2010, bandingnya ditolak. Dan akhirnya Yakob tetap ditetapkan hukuman mati. By the way, setelah kematian Along, bandnya itu yang bernama Spoon, itu mencoba bangkit lagi dengan mencari penggantinya Along. Yang mana akhirnya menggantikan posisinya itu adalah adiknya Along sendiri, yang bernama Azlong. Tapi tetap aja, gengs, band itu tuh kayak udah identik banget sama Along. Makanya banyak fans-fansnya menganggap kalau suara Along yang nggak bisa digantikan. Makanya seiring berjalannya waktu, kepopuleran band Spoon ini pun kian memudar. Aduh, kejadian yang menimpa Along ini, itu tragis banget ya rasanya. Padahal masih muda loh, belum genap 20 tahun, lagi sukses-suksesnya, lagi di atas, lagi naik daun. Tapi nasibnya begitu.
gitu. Kalau di sini mungkin kayak cerita nikah Ardila gitu melegendanya sampai sekarang. Begitupun juga ini ceritanya Along, gengs. Ya semoga aja arwahnya diberi tempat terbaik di sisinya ya. By the way, dari kasus ini pun kita bisa belajar kalau semua sumber permasalahan ini tuh sebenarnya karena perselingkuhan dan pengendalian emosi. Makanya kalian mah hidup yang lulus-lulus aja. Kadang aja kita udah diem nih, udah baik-baik gitu jadi orang, ada aja orang yang gak seneng. Intinya kita nggak suka kamu ada di sini. Betul tidak? Apalagi kalau dicoba macem-macem, selingkuh, macarin pacar orang, atau bini orang lebih parah. Ya berabe bisa-bisa, gengs. Jangan udah ngusik-ngusik kebahagiaan orang. Mending lu rebahan aja udah, sambil nonton Mr. Stings. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe di bawah kalau belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @RiotaDevan. Sampai jumpa di kasus Mr. Stings selanjutnya. Dadah.